Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Kamis Legi. Jadi mohon maaf ya, 3 hari ini harusnya sudah selesai ya, Kamis dan Jumat. Tetapi karena kondisi cuaca di daerah saya itu hujan ya, karena saya daerah Malang. Jadi hujan tiap hari, jadi suaranya pengaruh banget. Bisa masuk ya, karena memang ruangan saya belum kedap suara. Jadi akhirnya saya menunggu untuk benar-benar yang hari yang cerah, dan itu pun apa ya, kayak terang sedikit saya bikin video. Jadi gitu saya usahakan, karena memang hujannya terus menerus ya. Semoga ini bisa menghibur sahabat dapur Jawa, khususnya weton Kamis Legi ya. Ini sudah saya shuffle. Bagaimanakah kehidupan, keuangan, asmara, kesehatan, warna dan angka keberuntungan kalian. Nah, bagaimanakah kehidupan Kamis Legi di tahun 2022? Kalau saya melihat aura Kamis Legi 2022, aura goldnya bagus ya. Ini menandakan ini kayaknya bau-bau cuan, bau-bau uang ya, lebih tebal daripada tahun 21. Kayaknya rezekinya banyak menjadi tahun 22 ya. Jadi sepertinya kalau saya melihat energi kalian, energi positifnya lebih baik, meningkat. Walaupun energi negatifnya juga lumayan tebal. Ini berarti kalian juga masih menghadapi masalah yang lumayan rumit, atau kalian lagi sangat capek, atau stresornya kalian tinggi di tahun 2022. Jadi energi negatif itu nggak selalu apes ya, tapi kalian lagi kayak capek, bete, lagi mikir, atau bisa jadi kesehatan kalian agak sedikit terganggu. Jadi banyak kemungkinan ya. Bagaimanakah kehidupannya dari tebaran kartu? Di kartu pertama ada loneliness ya. I know that I'm never alone. Benar, jadi kamu tidak sendiri. Ada Tuhan di samping kamu selalu, dan kamu harus menyadari itu. Jadi selama ini mungkin kamu hadapi di tahun 21 lumayan berat ya. Lumayan berat, tetapi it's not tidak yang begitu berat banget saya merasakan, karena masih ada yang lebih berat lagi. Jadi ini kategorinya saya melihat dari yang segi dirimu menghadapi ujian, tetapi ada yang lebih berat lagi. Tetapi memang 21 ada sesuatu yang bikin kamu kayak shock, kayak kaget, kehidupan kamu kayak ada sesuatu yang berubah ya, dan ada kehidupan yang berubah, dan itu kayaknya nggak pernah terfikirkan ya di yang tahun-tahun sebelumnya ya. Dan Kamis Legi di sini di kartu pertama ada bahwa kamu tidak pernah sendiri. Benar, ada Tuhan yang selalu di samping kamu. Kamu menyadari atau tidak, sebenarnya Tuhan selalu berada di sisi kita. Bagaimana kita bisa mengartikan itu, bagaimana kita bisa peka dengan itu tergantung dirimu. Jadi apapun di sini tebaran kartu mengatakan bahwa jangan lupakan bahwa kamu tidak sendiri, ada Tuhan. Jadi pada saat kamu sedih nanti di tahun 2022, bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup ini Engkau berikan, yang memberikan adalah Engkau. Aku tidak pernah minta ini itu tiba-tiba menjadi si A seperti ini, dengan ujian yang begini-begini. Itu Tuhan memang berkehendak ya. Berarti Engkau bisa memberikan aku juga jalan keluar. Jadi seperti itu. Jadi biar kamu tuh lebih fight ya, lebih nggak begitu sedih. Jadi gitu. Selalu bilang sama Tuhan kalau kamu menghadapi masalah, bicara tuh. Nanti kamu akan ada kayak, oh ya aku harus begini. Di tahun kedua ada sukses. Di kartu kedua ya. Ada sukses, where you are going. Di sini ada gambar gunung ya, ada pelangi. Setelah sekian lama mungkin kamu menghadapi ujian yang sangat berat. Mendaki gunung juga sangat berat ya. Mendaki gunung sangat berat, dan di sini ada pelangi. Memang yang kamu hadapi memang sangat berat. Karena memang yang kamu dapatkan juga luar biasa, tidak seperti orang lain. Jadi semakin kehidupanmu semakin sukses, semakin di atas levelnya orang biasa atau orang-orang yang di sekitaran kamu, pasti kamu juga akan punya ujian yang lebih besar juga. Jadi seperti berimbang, sebenarnya hidup itu berimbang. Pohon itu semakin tinggi, ujiannya juga tinggi juga. Nah itu yang harus kamu sadari.
Nah, di sini ada gunung di tengah lautan dan ini lebih tenang dan ada pelangi. Di tahun 22 ada harapan yang baik untuk kami selagi untuk hidupnya yang mungkin yang kamu hadapi selama ini sangat complicated. Di sini ada cross. Ada six of club ya. Six of club di sini adalah halangan rintangan kamu itu bisa kamu lalui. Even itu sangat sulit dan kayaknya kamu benar-benar di tengah padang pasir yang kamu tidak tahu, kamu mencari mata air pun harus ada oase di situ ya, dan jauh banget. Tapi di sini ada padang pasir dan ada matahari terbit, dan di sini ada tanda bahwa kamu tuh sudah sangat dekat dengan yang kamu gapai. Kamu sudah sangat dekat dengan apa yang kamu inginkan. Otomatis ujian semakin berat, maka kamu harus semakin kuat. Nah, di sini kamu bisa melaluinya kok. Di tahun 22 kamu bisa melaluinya, dan ada garden, semuanya sudah diatur sama Tuhan. Di sini ada garden, ada kemudahan. Di sini ada 8 scopes ya. Ini adalah menandakan bahwa sebenarnya kamu tuh tidak yang sulit-sulit amat atau gimana. Kamu tuh selalu ada pertolongan gitu loh. Orang yang selalu mendapat pertolongan setiap kesulitan. Jadi kamu bukan orang yang apes-apes banget. Nah, 5 of Cup, jangan terlalu melihat dirimu, jangan merasa kamu paling sedih sendiri. Jangan merasa kamu paling sengsara sendiri di dunia. Karena terkadang masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita. Nah, di sini ada 5 of Cups. Meski apa yang kamu inginkan tidak selalu dikasih sama Tuhan. Tuhan itu selalu memberi yang kita butuhkan, yang memberi yang sebenarnya baik untuk kita. Tuhan tuh lebih memahami kita daripada kita sendiri. So, bagaimana kamu berpositif thinking untuk itu? Pada saat kamu tidak mendapatkan sesuai yang kamu inginkan, kamu lihat baiknya. Jangan hanya lihat jeleknya. Diimpress ya, diimpress. Untuk tahun 2022 kayak ibaratnya kamu tuh sudah mulai duduk di tempatnya. Jadi kamu sudah kayak di tahun 21 tuh kayak kamu mencari bagaimana kamu bisa keluar dari itu, tapi kamu sudah kayak mendapatkan tempat gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kamu mempertahankan itu. Di tahun 22 ada harapan baru, otomatis ada fase baru, fase dimana kamu bangkit. 7 of Pentacles. Jadi memang kamu sangat bekerja keras di tahun 2022. Queen of Swords dan ada 9 of Swords. Sangat bekerja keras, tetapi lelah kamu tuh lebih bahagia daripada 21. Karena banyak kemudahan di situ. Banyak hal-hal yang bikin kamu senang. Di sini ada Queen of Swords ya. Jadi mesti kamu harus berjuang, kerja keras luar biasa, banting tulang, kamu harus capek lahir badan, tapi kamu menemukan yang kamu cari, kamu sudah menemukan jalan yang kamu cari. Ibaratnya tuh kamu ibaratnya kalau misalnya di tahun 21 ada yang bangkrut nih, di tahun 2022 kamu bangkit. Atau misalnya di tahun 21 kamu belum menemukan jalan untuk kehidupan kamu, rezeki kamu atau keinginan kamu, cita-cita kamu, di tahun 22 itu ada jalan. Ada ibaratnya tangga untuk menuju apa yang kamu cita-citakan. Keuangan. Regret. Ya, I know that I cannot change the past. Benar. Jadi masa lalu tidak bisa dirubah. Tetapi yang bisa kita rubah adalah masa depan. Remember ya, jadi itu. Jadi kita bisa merubah tuh masa depan kita. Kenapa saya bisa bilang gitu? Apa yang bikin dirimu jatuh di masa lalu? Tentang karir kamu, keuangan kamu. Mungkin kamu kurang bisa menghargai uang, atau kamu terlalu hura-hura, atau bagaimana. Banyak mungkin yang bisa kamu cari, bisa kamu gali kesalahan kamu itu gimana, dan apa yang harus kamu rubah untuk bisa punya masa depan yang lebih baik. Jadi yang kamu rubah adalah saat ini untuk masa depan kamu. Di sini ada what your value dan your beliefs. Jadi kamu harus mencari sumbernya. Apa yang menjadi kamu yakini, atau apa sih yang harus kamu naikkan di dalam diri kamu agar rezeki kamu tuh bagus. Karena rezeki itu juga ada auranya ya. Jadi energi rezeki itu juga ada di dalam diri kita yang bisa timbul, bisa hilang. Nah, energi itu, energi yang berhubungan dengan energi yang berhubungan dengan cuan, berhubungan dengan uang, itu biasanya ada. Mungkin di masa lalu kamu kurang rajin sedekah, misal
oh ya aku takut sekali untuk mengeluarkan sedekah atau terlalu perhitungan, bisa jadi seperti itu. Atau kamu dengan orang tua kurang ngasih sesuatu, kamu kurang baik, kamu terlalu perhitungan dengan orang tua, itu bisa pengaruh banget ke rezeki. Rezeki itu memang, kata-kata rezeki itu sangat-sangat apa ya, tidak bisa kita, sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Tetapi rezeki itu seperti yang membawa itu malaikat, sekali lagi ya, malaikat. Dan itu adalah sebuah energi yang benar-benar bikin kita bisa bahagia. Kemudahan kita, kemudahan rezeki itu memberikan kita banyak hal yang bikin kita bahagia. Makanya kalau kita ingin mendapatkan si rezeki itu ngikut kita, nempel ke kita, bahagiakan orang-orang yang menjadi pintu ridhonya Tuhan. Banyak ya pintu ridhonya itu. Kalau kamu masih punya orang tua, pastinya ibu kamu, orang tua kamu, bahagiakan mereka. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah juga gitu, jangan lupa dengan orang tua, harus terbuka dengan pasangan. Jadi gitu, jadi jangan sampai melupakan sumber-sumber. Lewat rezeki itu lewat dari mana? Dari Tuhan pastinya. Biar rezeki itu bisa mancur ke kita terus, apa yang harus kita lakukan? Your value, nilai kamu. Di sini ada your value ya. Jadi kamu harus punya nilai-nilai dalam diri kamu yang bikin akhirnya energi positif kamu untuk rezeki itu besar terus. Yaitu nilai yang satu, mungkin kadang ada orang yang kurang baik ibadahnya secara kasat mata. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, tetapi rezekinya kok bagus. Bagaimanakah dia berlaku dengan ibunya? Nah, itu perlu kalian cari juga. Ataukah dia patuh sama suaminya, gitu, jarang bertengkar sama orang tuanya, atau memang rajin sedekah. Jadi bisa kamu pelajari orang-orang di sekitar kamu tanpa kamu harus melihat keyakinan mereka, karena semua keyakinan saya tahu ya, semua keyakinan di Indonesia itu mengajarkan hal-hal yang baik. Pasti nilai-nilai itu juga ada di semua agama. Di kartu ketiga ada mountain, gunung. Seperti yang saya bilang, value tadi, nilai kamu harus kamu perbaiki untuk rezeki kamu biar bagus. Mountain di sini ada gunung. Pada saat orang kita naik gunung, kita pasti juga harus memperhatikan nilai-nilai kesopanan kita. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh gampang ngeluh, nggak boleh ngomong kasar di gunung. Itu kan kalau kalian mendaki pasti tahu banget. Kalau kalian suka mendaki pasti kalian tahu banget aturan itu. Biar selamat ke puncak gunung dan sampai pulang itu harus jaga sikap. Nah, itu tadi, kalau kamu ingin rezeki itu nempel di kamu harus jaga sikap sebagai hamba Tuhan, sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Jadi seperti itu. Apakah kamu punya tugas di area kalian masing-masing? Ring, ada kartu as clever. Nah, di sini memang masalah kalian tentang keuangan sangat complicated. Dan ini harus segera kalian pecahkan. Tadi dengan value-value tadi, bahwa mungkin kalau kamu sudah bekerja keras kok begini, pasti ada yang kurang dicari, terus dipelajari. Karena di kartu pertama kalian adalah I know that I cannot change the past. Kamu tidak bisa merubah masa lalu, tapi kamu bisa merubah masa depan dengan nilai-nilai yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. King of Pentacles, untuk urusan rezeki, alhamdulillahnya mulai terbuka. Mulai sudah bisa mencukupi banyak kebutuhan kalian setiap bulan, dan mulai ada sisa-sisa sedikit. King of Wands, harus bisa semangat, berjuang keras, berjuang dan bekerja keras di tahun 2022. Ada kartu as tongkat yang memang di tahun 2022 ada four of swords ya. Di sini memang ada hal-hal yang bikin masih dirimu stres, tertekan, sedih untuk keuangan kamu. Terkadang kamu merasa aku sudah begini-begini tapi kok masih begini, menghadapi kendala, kenapa keuanganku belum berlimpah begini-begini. Coba kamu hilangkan itu. Di sini ada King of Cups. Kalau kamu bisa menghilangkan kenapa itu, energi positif kamu akan semakin naik. Tetapi kalau kamu semakin kenapa begini dan begini terus sama Tuhan, tanpa kamu mengintrospeksi dirimu sendiri, jangan merasa kamu sudah melakukan hal benar ya. Kadang manusia lupa, saat tidak melakukan dosa, Tuhan kenapa begini? Kita tidak tahu loh, dosa itu kita tidak tahu. Kadang kita tidak sengaja menyakiti orang, kadang tidak sengaja menyakiti orang tua. Itu bisa jadi untuk menutup dosa kita, menutup rezeki kita, maksud saya gitu. Jadi
lebih banyak. Bagaimana makanya di tebaran kartu, bagaimana kamu bisa membangun nilai-nilai hidup kamu itu lebih baik lagi, lebih banyak berserah diri, dan lebih banyak mungkin menata sikap kamu, lebih diem pada saat ada ujian. Oke Tuhan, terima kasih, berilah aku kekuatan, pastinya Engkau akan berikan aku jalan. Jangan kamu terlalu khawatir. Pada saat kamu punya keyakinan dan bahwa Tuhan selalu ada di samping kamu, maka semuanya akan baik-baik saja, tidak seperti yang kamu khawatirkan. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu stres, itu akan memberikan energi negatif yang sangat tinggi untuk dirimu. Biar kamu rizkinya gam, karena aura growth kamu di tahun 2022 bagus. Itu bisa hilang kalau dengan sikap kamu yang tidak baik, ya. Untuk kami lagi yang single, ada Six of Coins. Di sini ada anugerah, ada sesuatu yang akan dikasih Tuhan sama dirimu. Temperance, kayaknya yang asmara kan ada sesuatu yang akan mungkin di tahun 2022 kamu akan bertemu dengan seseorang, bertemu dengan jodohnya. I am spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Ini kan lagu, jadi memang di sini I am a spirit having a human experience. Jadi dekatkan diri kamu sama Tuhan terus, maka kamu akan dekat dengan cinta kamu. Di sini ya, di tebaran kartu mengatakan bahwa kamu harus bisa kayak ada power di sini, membangkitkan kekuatan kamu, membangkitkan energi positif kamu dengan kamu berdoa dan berserah diri sama Tuhan, dan hilangkan semua hal-hal yang bikin kamu energi negatifnya tinggi. Misalnya kamu sedih atau kamu mengingat masa lalu kamu, akhirnya kamu ada dendam, coba hilangkan. Apapun yang terjadi pada kamu di masa lalu kamu, itu ada hal yang terbaik dari Tuhan, ya, untuk dipelajari, dan itu mungkin hal untuk menyelamatkan kamu di masa depan. Jadi lebih ikhlaskan, lebih terima bahwa kamu sangat tahu a time to give rather than take, ya, memang benar. Kamu saat ini harus bisa kayak memberikan sesuatu pada jiwa kamu yang, misalnya kalau ada laki-laki atau ada perempuan yang datang, nanti di pertengahan tahun kamu datang ada orang yang bisa memberikan kamu sesuatu yang baik dan kamu merasa nyaman, ya, kamu bisa membuka diri untuk, ya, untuk melupakan hal-hal yang ngeblok diri kamu. Jadi kamu harus bisa cinta, bisa dengan cinta datang tidak harus love from the first sight, ya, bukan, tapi malah sebenarnya cinta itu terkadang pada saat kita saling memahami, saling mengerti, dan bisa belajar menyayangi orang-orang yang mungkin sama sekali bukan tipe kita, dan tiba-tiba hadir dia menerima kita apa adanya. Kenapa tidak? Jadi memang kadang cinta itu datang dengan kita pelan-pelan akhirnya tumbuh. Memang ada yang tiba-tiba cinta itu datang dengan kita nggak tahu, Tuhan tuh memberinya tuh caranya beda-beda setiap orang. Nah kalau memang kamu sama Tuhan ada orang yang lebih baik di tahun 2022 dan saya merasakan aura itu bagus, mungkin kamu bisa membuka diri, menyongsong masa depan kamu. Kamu patut bahagia, kamu harus bahagia. Jadi yang single, jangan menutup kemungkinan apapun jika ada orang yang memang bikin dirimu nyaman, ya. Jangan bikin kamu terlalu bersedih, atau jangan siksa dirimu dengan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak perlu kamu lakukan. Kamu harus bahagia, kamu punya masa depan yang sangat panjang sekali. Yang single sama yang berpacaran, di sini ada yang berpacaran, ada the snake, ya. Dan kayaknya di hubungan kalian ini saya merasakan chaos banget, ya. Kalian berdua kan dengan pasangan kamu di tahun 2022 itu chaos banget, aura merahnya begitu tinggi. Jadi kalau kalian sudah merasa tidak nyaman, daripada kalian saling menyakiti satu sama lain, lebih baik kalian berpisah. Jalan kalian masih sangat panjang, jadi lebih baik kalian bisa kayak lebih bisa menerima bahwa hubungan kalian itu sebenarnya sudah hubungan yang sudah toksik, yang sudah tidak bagus, sudah tidak baik, keseimbangannya sudah tidak begitu bagus. Jadi lebih baik kalian bisa saling melepaskan satu sama lain. Jangan ingin memiliki tapi kalian malah tidak bahagia. Lebih baik kalian sendiri-sendiri dan bisa menemukan orang-orang yang lebih cocok dengan kalian masing-masing gitu. Jadi kalian harus bisa menerima kenyataan yang ada
Jangan lanjutkan hubungan yang tidak baik. Itu akan bikin energi negatif kamu semakin tinggi dan itu akan semakin tidak baik untuk dirimu. Energi negatif tinggi di dalam tubuh seseorang itu tidak baik karena bisa jadi akhirnya dia akan sedih berkelanjutan yang terus, dia sumpah, dia psikologisnya bisa kayak kamu akhirnya nggak tenang, nggak fokus apa-apa itu nggak bisa jernih, ngelakuin apa-apa itu nggak nyaman. Jadi lebih baik kamu memang hubungan kalau sudah nggak baik lebih baik segera diputuskan karena kalian belum menikah. Yang menikah, it's time to release negativity. Lagi-lagi yang menikah pasti ada kartu ini ya, karena harus bisa membersihkan hal-hal negatif di dalam hubungan kalian. Harus bisa, di sini ada the dragonfly, be light hearted, jadi harus bisa menemukan kebaikan dari pasangannya masing-masing. Jangan hanya melihat jeleknya saja. There is a stream of love supporting my dream. Jadi memang harus bisa saling support satu sama lain. Eight of Pentacles. Di dalam hubungan itu tidak mudah. Kalian harus benar-benar melalui banyak fase memang untuk bisa saling klop, bisa saling memahami itu memang banyak fase. Di sini memang Kamis Legi terkadang terlalu kamu mungkin kadang terlalu juga baper ya, terkadang terlalu emosional. Itu tidak baik ya untuk hubungan kalian yang apalagi yang sudah menikah. Jadi pas ngobrol akhirnya kurang bijaksana juga kalau terlalu baper. Coba baper itu lebih dihilangkan, lebih ke rasionalnya dipakai. Six of Swords, Five of Pentacles. Harus dirubah cara kalian berkomunikasi, harus dirubah cara kalian saat ini berunding, biar energi negatifnya kalian tidak sama-sama muncul. Kamu dengan pasangan kamu, saya merasakan setiap berkomunikasi ada energi negatif yang muncul, sama-sama akhirnya menjadi jutek, sama-sama jutek. Akhirnya nggak ketemu tuh apa yang harus dipecahkan di masalah. Akhirnya blunder dong. Satu masalah nggak terselesaikan. Ada masalah terus dong kalau menikah. Tapi kalau kalian ini komunikasinya tidak baik terus, maka disinilah yang dinamakan, kalau saya bilang bahwa di keluarga kalau energi negatifnya sangat-sangat tebal, biasanya apa-apa itu sulit. Adapun rezeki tapi kayak tidak bisa ada aja gitu loh, ada aja di rumah itu ada aja. Coba dirubah. Kalau misalnya belum bisa nih, pada saat emosinya yang pasangan tinggi, kamu diem. Kalau misalnya lagi bete sama pasangan, dibuat sholat, dibuat ibadah, dibuat baca Alkitab, biar nggak saling bentrok nih, biar nggak terjadi perang dunia kedua. Jadi gitu, jadi biar lebih damai, biar keluarga itu bercahaya ya, biar begitu. Jadi harus salah satu nih yang ngalah. Batu sama batu kalau bisa jangan berbenturan. Kalau pas ini mau bentur, oke, ini menghindar dong. Nah gitu, seperti itu. Jadi harus ada cara itu, yang menemukan adalah kalian sendiri dengan pasangan kamu ya. Itu yang memang PR kita. Jadi semangat yang berpasangan, semoga kalian semakin bisa bisa saling mengerti satu sama lain, bisa satu visi dan misi dan satu jalan. Amin. Bagaimanakah dengan kesehatan Kamis Legi? Kesehatan Kamis Legi saya merasakan di sini gelap ya, hati-hati livernya, hati-hati perutnya, hati-hati tifusnya. Jangan sampai telat makan, jangan terlalu lelah ya. Jadi ini kesehatan kalian memang kurang baik, terlalu mikir, asam lambungnya naik ya. Jadi warna keberuntungan merah, angka keberuntungan warna keberuntungan merah, kuning dan coklat. Angka keberuntungan 3 dan 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.